Shalom saudara-saudara, hari ini hari Paskah ya, dan untuk menyambut Paskah ya, di Australia ini banyak supermarket yang memberikan diskon ya besar-besaran terhadap produk-produk coklat. Ya seperti yang saya foto ini ya. Nah, ini diskon 50%, setengah harga. Ya, ada juga ini ya, ini diskonnya macam-macam. Nah, ini semua coklat ya, saudara-saudara ya. Ini coklat semua. Nah, jadi mereka itu menyambut, orang-orang Australia maksud saya, itu menyambut Paskah itu dengan cara makan coklat. Saya nggak tahu kenapa, sejarahnya gimana, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Tapi sebenarnya apakah Paskah itu seperti itu gitu ya? Bagi kita, Paskah ini kebangkitan Tuhan Yesus ini. Apakah sekedar makan coklat atau atau gimana gitu ya? Saya kok merasa apa ya, ada sesuatu gitu ya pada waktu saya tuh membaca Yohanes 21, terutama ayat 15 sampai 17. Itu Tuhan Yesus itu tanya sama Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ya, pertanyaannya Tuhan Yesus itu seperti itu kepada Petrus. Sebenarnya pertanyaan ini pun juga ya buat kita juga ya. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus gitu ya? Nah, kita kalau kita orang Kristen sudah jelas ya toh. Kita menyanyi bagi Tuhan, ya kan? Memuji, sampai berlinangan air mata, air hidung keluar semua, ya kan? Ya, jadi kita tentu akan dengan segera itu menjawab seperti Petrus menjawab, "Wah Tuhan, Kau tahu aku mengasihi Engkau." Tapi di luar dugaan, Tuhan Yesus itu nanya lagi sama Petrus. Rupanya jawabannya Petrus itu kurang greget gitu ya, kurang memuaskan gitu ya. Jadi Tuhan Yesus nanya lagi, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ya, kita juga ditanya seperti itu yang untuk kedua kalinya. Kita pikir Tuhan ini nggak tahu mungkin ya. Kita ini pelayanan di gereja ya nggak. Kita ini berdoa, baca firman nggak pernah absen. Udah pokoknya waktu yang terindah itu bersama Tuhan gitulah pokoknya ya. Singkat ceritanya gitu. Jadi kita juga jawab lagi, "Loh Tuhan, Engkau tahu aku ini mengasihi Engkau," gitu. Ya kan? Nah, terus wajar ya, kalau kita terus menjadi sedih ketika Tuhan Yesus itu bertanya lagi, untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus tanya lagi, "Apakah engkau mengasihi aku?" Tuhan ini gimana ya? Kita ini kan rajin ke gereja. Kita itu ikut cell group, ya toh, KKR ya. Seminggu ada 7 hari, kalau perlu kita 8 hari ada di gereja. Kita ini sangat rajin gitu. "Tuhan, Engkau tahu aku ini mengasihi Engkau," gitu. Ya. Tapi rupanya kita ini seringkali salah fokus, saudara-saudara ya. Kita ini kemudian fokus di, pertanyaannya Tuhan Yesus ini apa ya? Ini kasih, ini yang disebut kasih, yang dimasukkan kasih sama Tuhan Yesus ini agape. Apakah kita ini mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih agape? Apakah kita itu mengasihi filia? Ya, kita tuh fokus pada hal-hal yang seperti itu gitu ya. Sehingga kita ini melupakan bahwa sebenarnya itu ada satu hal lagi. Ya, kalau di Alkitab ya, orang sering bilang kalau ada sesuatu yang diulang itu penting. Apalagi kalau diulang sampai 3 kali. Wah, itu sangat penting. Pertanyaannya Yesus itu diulang sampai 3 kali ya. Itu penting. Jawabannya Petrus yang mewakili kita ya, itu juga diulang 3 kali. Ini penting.
Tapi ada juga yang diulang 3 kali, yang seringkali luput dari perhatian kita, yaitu ketika Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saya pikir ya, yang saya tangkap, rupanya Tuhan Yesus itu bukan meminta atau menanyakan sesuatu, apa yang kita sudah lakukan bagi Dia, tapi apa yang sudah kita lakukan bagi domba-dombanya, ya bagi sesama kita. Tuhan Yesus sudah memberi contoh ya tentang apa yang Dia lakukan untuk domba-dombanya ya. Apa yang Dia lakukan sama apa yang tidak Dia lakukan. Dia sudah pasti ya. Dia sudah pasti Dia itu berkorban. Ya, Dia itu mengasihi. Ya, domba-dombanya Dia nggak ada. Saudara lihat ya, saudara cari di sejarah peradaban manusia, nggak ada satupun bahkan raja yang mau berkorban untuk rakyatnya. Yang ada adalah rakyat yang diminta berkorban untuk rajanya. Loh, ini raja, apalagi Tuhan. Nggak ada dalam sejarah, nggak ada. Itu cuma Tuhan Yesus saja. Yang Dia itu seorang Tuhan, seorang raja, seorang Allah yang justru berkorban karena Dia mengasihi umatnya, domba-dombanya. Tadi saya bilang juga ada yang ditunjukkan Tuhan Yesus itu adalah apa yang tidak Dia lakukan. Ya, contohnya gini, ketika Dia itu disiksa, Dia itu diludahi, Dia itu ditampar, Dia diperlakukan seperti itu ya. Tuhan Yesus malah mengasihi mereka, orang-orang yang menyiksa Dia. Ketika Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang menghina Dia. Ketika Tuhan Yesus disalib, Dia bahkan mengampuni, menyediakan pengampunan dosa bagi mereka yang menyalibkan Dia. Artinya gini, artinya Tuhan Yesus itu tidak membalas apa yang dilakukan oleh sekelilingnya pada waktu itu ya, sesuai dengan perbuatan mereka. Nah, jadi saya pikir pertanyaan ini ya, apakah engkau mengasihi aku, itu membuat saya itu, hati saya itu kok merasa gimana gitu ya. Padahal saya sering baca itu. Rupanya selama ini saya ini fokusnya salah gitu ya. Selama ini kita itu saya itu fokusnya pada apakah aku ini mengasihi Tuhan gitu ya. Dengan cara apa yang aku lakukan untuk Tuhan. Sedangkan kita melupakan ya yang seperti yang diminta sama Tuhan Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang kita lakukan untuk sesama kita. Terus terang ya, kita anak-anak Tuhan ini ya, orang-orang Kristen ini ya. Ini maaf ya, saudara-saudara ya. Apakah kita mengasihi saudara-saudara kita? Iya, mengasihinya itu hanya sebatas, oh ya aku mengasihimu, ngomong aku mengasihimu. Apakah kita ini mengasihi saudara-saudara kita? Ya sebatas senyuman yang dipaksakan ya. Apakah kita ini mengasihi mereka yang menyakiti kita? Jangankan menyakiti kita. Ya, kita sering dengar ya, pendeta-pendeta bilang itu jemaat itu nggak disapa sama hamba Tuhan atau usher gitu aja, tersinggung. Ya, ini tentu bukan saudara. Ini saya cerita tentang diri saya sendiri ya. Kalau ada orang yang berbuat tidak baik terhadap kita tidak membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang yang wah kita tidak suka gitu, waduh, minimal kita mencoret daftar namanya itu dari daftar doa kita. Ya, tadi kan saya sudah minta maaf ya, saudara-saudara ya. Saya bukan bilang bahwa ini adalah saudara ya. Saya harap ya. Tapi gini loh ya. Paskah itu bukan sekedar makan coklat. Ya, Paskah itu kita sudah tahu, Paskah itu adalah puncak
pengorbanan Yesus, perjalanannya Yesus di bumi, ya. Dia mati buat kita dan terlebih lagi dia bangkit bagi kita. Tuhan Yesus sudah melakukan apa yang bisa dilakukan bagi kita. Dan rupanya di hari Paskah ini ya, sebagai gantinya apa yang dia minta, bukan apa yang kita lakukan bagi dia. Apa yang dia minta itu satu: gembalakanlah domba-dombaku.